Dekamnya di sini. Ya. Tidak boleh sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi cerita flashback tentang penelusuran Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena di Kota Tegal, yaitu tepatnya di Lawang Satus. Nah, sebelum aku bercerita dengan kalian tentang apa yang kami dapat di penelusuran tersebut dan ada apa pesan kira-kira di Lawang Satus Tegal, sebaiknya sahabat Jurnal Intan Indigo mensupport YouTube channel Jurnal Intan Indigo dengan cara subscribe, like, dan share agar senantiasa Jurnal Intan Indigo bisa berbagi kisah, berbagi pesan leluhur ke kalian semuanya. Lawang Satus di Kota Tegal ini dulunya disebut dengan Gedung Birau. Gedung Birau ini dulunya awal mula berdirinya di tahun 1911 dan baru diresmikan di tahun 1913. Lawang Satus ternyata bukan hanya terlihat mirip dengan Lawang Sewu di Semarang, bukan dilihat dari arsitekturnya saja, tetapi ada unsur kesengajaan dari seorang arsiteknya. Jadi arsitek keturunan Belanda Bugis yang lahir di Jakarta ini terinspirasi dengan Lawang Sewu di Semarang. Arsitek ini memang disengajakan mirip dengan Lawang Sewu karena untuk ciri khas, untuk kesamaan di mana kantor-kantor zaman dahulu kepemilikan NIS ini disamakan secara arsitekturnya, dari struktur bangunannya, dari khas lengkung-lengkung jendelanya itu sengaja dibikin mirip. Dan saat itu Gedung Birau ini difungsikan sebagai kantor administratif di mana untuk kegiatan administratif perusahaan-perusahaan kereta api Indonesia. Jadi kalau dilihat dari bangunannya itu masih asli sampai sekarang. Dan Lawang Satus ini yang berubah hanya di sekitaran depan kantornya saja. Dulunya terdapat pohon-pohon tinggi dan untuk keaslian bangunannya tidak banyak yang berubah. Dan apabila flashback ke belakang, dulunya saat digunakan sebagai perkantoran itu cukup sibuk kegiatannya. Jadi di Lawang Satus itu terdapat beberapa ruangan yang memang difungsikan sebagai ruang-ruang kantor dan ada aktivitas orang membawa arsip-arsip, ada aktivitas orang naik turun tangga, dan itu masih terlihat sampai sekarang saat Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena mengunjungi Lawang Satus. Ternyata Gedung Birau ini bukan hanya difungsikan sebagai kantor saja, tetapi di tanggal 10 September 1945 beralih fungsi. Di tahun itulah sempat di Lawang Satus Tegal itu dijadikan tempat di mana dikibarkannya bendera merah putih oleh masyarakat Tegal. Saat itu dikibarkannya di Lawang Satus itu merupakan sebuah aksi protes dari masyarakat Tegal bahwa kami masyarakat Tegal berani mengibarkan bendera merah putih setelah kemerdekaan karena sempat adanya larangan untuk pengibaran bendera merah putih di Kota Tegal tersebut. Saat pertama kali memasuki area di bawah, masih di lantai dasar, Jurnal Intan Indigo dan Book of Nena masuk ke situ. Energinya karena ada di tengah kota, depannya itu ramai, riuh dengan kegiatan masyarakat sekitar. Ketika masuk,
itu berbeda energi. Jadi kita dibawa dengan flashback di mana Lawang Satus itu masih difungsikan sebagai kantor. Jadi kita dikasih lihat ada orang-orang beraktivitas, membawa arsip, naik turun tangga. Tetapi di situ terlihat ada nyampur energi, di mana energi sekarang dan energi di memori residu memori zaman dulu. Memang tempat-tempat ini, jadi masing-masing ruangan ini ada mereka mempunyai tempat-tempat sendiri gitu. Ada kantor, ada tempat meetingnya, layaknya kantor-kantor yang mungkin yang kita lihat sekarang itu seperti apa. Jadi ada tempat pertemuan atau tempat meeting, terus ada kantor ya, terus di mana administrasinya. Jadi tadi aku sempat dengar juga ada mesin ketik yang mesin ketiknya pok yang mesin tabok gitu loh. Gitu. Jadi dia masih menggunakan itu dan ada, jadi mereka untuk menghubungkan satu sama lain sekarang ini kan pakainya telepon atau apa. Jadi di sana menemukan kayak radio gitu loh untuk mencari frekuensi agar mereka bisa terhubung satu sama lain gitu. Oke, jadi maksudnya kakak tadi barusan retro. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang sering dilakukan di tempat ini di masa lampaunya. Gitu. Gambaran tentang kegiatan saat menjadi kantor, karena sempat kosong jadinya energinya berbeda, jadi kayak langsung berubah. Saat di lantai dasar itu sebetulnya udah diingatkan bahwa kalian datang ke sini dengan tujuan apa yang ingin kalian ketahui. Itu ada sosok laki-laki yang bertanya demikian. Saat itu aku nggak tahu siapa beliaunya, siapa sosok tersebut, yang pastinya dengan pertanyaan sensitif seperti itu, pastinya sosok itu memiliki dominan di tempat itu. Nah, saat itu sebagaimana mestinya seperti biasanya kami ingin melakukan penelusuran dan ingin sedikit mengetahui informasi tentang masa lampaunya tempat ini. Nah, saat itu memang secara perizinan itu hanya sekilas kami sampaikan ke sosok yang bertanya itu. Dan akhirnya sepakat, aku dan Book of Nena ternyata sama-sama memiliki ketertarikan seperti ada yang menarik untuk kami segera ke atas di lantai 2. Di Lawang Satus lantai 2 itu dari tangga kita naik itu udah berasa beda energinya. Jadi sebelumnya yang kami dikasih gambaran tentang kegiatan perkantoran, kita naik ke lantai 2 baru di tangganya itu kayak yang kita bertiga berbeda-beda. Kalau aku ngerasanya kayak energinya udah berbeda nih. Pasti di lantai 2 ada sosok-sosok di mana ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada. Energinya berasanya di situ, energinya panas itu dari tangga. Dan mereka juga ngerasain kayak ada yang nyesek, rasanya nyesek, ada yang panas, ada yang kayak kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Nah, itu udah tanda-tanda di mana artinya di lantai 2 ini mereka itu lebih aktif. Mereka yang tidak terlihat itu lebih aktif. Dan benar, sampai di lantai 2, baru sampai lantai 2 itu memutuskan untuk mendatangi sudut di mana yang tidak terlalu kuat dulu. Jadi begitu naik, apa yang dirasakan, Dek? Kita sama ya? Ya beda sih. Dari ini loh, dari tangga begitu naik tuh langsung berdegup kencang, gitu kayak berbeda. Dimensinya tuh udah beda. Nah, ada portalnya beda. Tadi pas kakak belum datang, kita bahas berdua kita ngomong gitu, atas sama bawah ketarikan beda. Dan kayaknya dimensinya beda. Dan itu pas banget waktu kita dari tangga ke atas itu kayak memasuki portal yang beda. Dan di atas ini kan juga sama-sama kencang sama yang di bawah. Cuman mungkin karena letaknya juga ya, letaknya di atas sama di bawah. Gini, kadang-kadang kan ada satu tempat yang misalkan sosok-sosok itu bentuk satu komunitas. Koloni. Ada daerah
teritorial Iya. itu kan berbeda-beda ya. Tapi nggak pernah yang maksudnya aku tuh ngerasain yang kayak dimensinya langsung beda, atas sama bawah. Makanya kayak ngelewatin tempat itu tuh kayak Sesek. bener di tangga. Iya, pas tangga itu. Yang paling- Tetapi di situ kita ngelihat ke atas, loh kok ini ada kayak ada pusaran energi yang dimana itu tembus. Jadi tembus dari bawah sampai ke atas. Jadi kita ada di antara di mana mereka berkoloninya itu berbeda antara di bawah, di lantai bawah, lantai atas sama lantai di mana kita ada di lantai 2 itu mereka berkelompoknya berbeda-beda. Itu ada pusara yang terlihat dan ternyata bukan aku sendiri yang ngelihat, tetapi Mbak Nana juga ngelihat hal yang sama. Enggak, gue nggak Nyeraba. jadi ngeraba sih. Ini kita datang tuh di sebelah sana ada laki-laki pakai topi. Lihat nggak Mbak Nana, Dek? Itu di Topi depan yang situ ya, itu putih, kayak krem-krem. ya di atas itu begini kayak memperhatikan kita dan itu sepertinya mau ngapain sih? ya ditanya itu karena kan kita baru datang nih dan udah membuka portal Iya. membahas yang gaib kan dan itu ada tepat di situ. Oke. Mbak, tapi kenapa ya? Aku malah melihat tetangga tuh kayak ada ayo gitu loh Mbak. Ya biasa Lebih kan. menarik ya. Jadi biasa di setiap tempat itu ada entitas-entitas di mana dia yang powernya besar, paling besar. Nah itu yang narik, yang kayak mau nunjukkan Iya. di satu tempat. Tapi kalau misalkan kita rasain di atas itu rame, yang kita bahas tadi di bawah ada suara langkah kaki banyak banget. Tapi di antara perkumpulan itu ada energi yang kalau misalkan aku ngerasain tuh kayak ada persaingan. Tapi persaingan itu dingin, nggak yang Nggak terlihat. Mungkin mau kita kemana nih? Kita mau lanjut lagi. Nah tadi tuh waktu kita naik tangga, suara langkah kaki kita itu mirip banget sama yang biasanya orang dengar. Derap kaki seperti gini, orang dia trek itu trek menyamakan. trek Jadi trek ya. sebenarnya secara tidak langsung dan tidak sadar kita bertiga itu Iya. dimasukin mereka dengan langkah kaki kita Dikasih gitu. gesturnya, Iya. Gesturnya, gitu. gambarannya. Kitanya yang nggak sadar. Mungkin gimana ya? Panas banget. Kalau yang narik itu ke sana. Cuman kalau di situ pun ada tapi energinya lebih di bawah daripada itu. Kok tiba-tiba begitu? Itu persis yang itu. Kita lanjut. Persis yang itu. Ada pusaran seperti kalau bisa diibaratkan seperti angin yang terus berputar itu dari bawah ke atas. Nah itu ada entitas-entitas bermacam-macam yang itu tuh kayak portal, kayak buat melintasi bahwa ini loh di lantai 1 tuh kami yang ada di sini, lantai 2 itu kami yang ada di sini, dan di lantai 3 berbeda lagi, seolah-olah seperti itu. Sebelum mengulas ada apa di tempat ini, kalian harus naik ke atas, kalian harus ke lantai 3. Nah, ada apa di atas? Kalian akan tahu setelah nanti kalian ke atas. Jadi sosok ini tidak memberikan informasi kenapa kami harus ke atas. Nah, karena manusiawi kami ingin mengeksplor dulu ceritanya, ingin mengeksplor dulu di lantai 2 ini. Lalu kami berjalan ke sudut di mana energi itu dari tadi sebenarnya udah narik banget sama Mbak Nana dan Bule. Itu udah narik banget ke arah itu. Ya udah, bismillah ke arah situ. Nah, belum sampai ke sudut di mana titik itu menarik, Bule tiba-tiba kayak ada sosok yang mau komunikasi. Jadi Bule memutuskan untuk mediumisasi, dan ini sosoknya cukup berpengaruh di tempat ini. Sosok ini juga berkaitan dengan cerita masa lampau dan energinya cukup besar. Jujur saat ngelihat Bule mau mediumisasi, itu yang terlihat kayaknya ini energinya tidak sinkron dengan wadahnya. Jadi energinya terlalu besar, ketika mau masuk ke badan Bule itu jadi kayak ada bentrok. Si Bulenya
nggak cukup wadahnya untuk menampung energi sekuat itu. Ini yang sebenarnya yang dari tadi udah ngetekin Dede ya? Udah dari tadi ngetekin Dede, itu berawal dari di tangga. Di tangga itu udah ngetekin. Selamat sore. Selamat sore, bisa bicara? Bisa bicara? Masih kuat nggak Dede? Dede masih kuat. Dek. Kasih duduknya. Kasih duduknya. Dek. Dek, sakit soalnya. Mau minum, Dek? Minum dulu. Di atas katanya ada mes karyawan istirahat. Yang terlalu itu. Nggak bisa Mbak, dia mau masuk Mbak. Dia tetap mau di sini. Dek, balik Dek. Balik Dek. Balik Dek. Jangan dilepas Dek. Jangan tahan. Dulu deh. Masih nggak? Sudah dulu. Deh, aman. Aman Dek. Tutup dulu Dek. Ngobrol lagi, emang baik-baik. Iya. Ngobrol lagi. Gerak udah. Enggak, dia lagi ini, nggak bisa. Sampai gemeter semua. Karena tadi sempat ditarik, dia masuk lagi. Iya. Dia pengen ada gitu. Ininya badannya Dedek kasihan, Iya. nggak kuat. Gak kuat. Bener. Kenceng banget itu. Nggak ada minum lagi ya? Nggak ada minum lagi ya? Udah minum tadi Dedek? Udah. Pernah mau minum nggak? Ambil minum boy. Ayo minum. Nah, minum dulu. Minum lagi.
you banget. Sebetulnya sosok ini, kalau yang aku tangkap, sosok ini tuh mau memberitahukan sama dengan yang laki-laki tadi memberitahukan ke kami bahwa kalian jangan mengupas apapun dulu. Kalian harus ke lantai 3 dulu untuk mengurus perizinan. Nah, dari situlah, karena kalau mediumisasi itu kan sesuatu yang sebaiknya diukur. Jadi ketika bisa sinkron dengan wadah, maka kita izinkan. Jadi kita tuh ada hak dengan badan kita. Kita ada hak di mana, oke, boleh kamu pakai badan aku untuk memberikan informasi. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan karena tidak adanya koneksi ataupun menyadari wadah ini tidak sinkron dengan energi sosok ini, lebih baik tidak dilakukan. Akhirnya ke lantai atas, di lantai atas disambut dengan sosok yang berbeda lagi, yang ternyata energinya besar. Saat sampai atas, itu terlihat bahwa kan di situ gelap, tidak ada cahaya. Tetapi yang terlihat di mata aku itu ada barisan sosok-sosok yang ternyata itu berkumpul. Mereka ini energinya semua dominan, tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil. Semuanya dominan, semuanya energinya kuat, dan mereka menginginkan satu hal yang sama. Mereka mempertanyakan, harusnya kalian izinnya di lantai ini, di lantai 3, sebelum mengulas informasi yang lain. Dan semuanya itu secara fisik tinggi besar, tetapi masih dalam wujud manusia. Nah, ada satu yang mengakunya, aku pemimpin di lantai ini, dan aku pun yang bertanggung jawab atas tanah ini. Jadi apapun informasi yang ingin kalian dapat harus bisa mendapatkan izin dari aku maupun dari kami. Kalian lihat ada kami di sini. Ya, Tidak boleh sembarangan. baiklah. Kalian naik dulu ke atas sini. Kita Izin naik ke terhadap atas. kami. Kalian seharusnya ada di sini. Izin. Kami ada di sini. Izin dulu terhadap kami. Paspor dulu. Izin. Di atas. Londo tidak berkuasa di sini. Kalian itu hanya londo. Kalian hanya tamu di sini. Jadi sebaiknya kalian bilang terhadap kami. Hanya saja disampaikan apa yang harus disampaikan. Silakan. Sebetulnya bukan marah ataupun hal-hal yang tidak baik, tetapi intinya itu baik, tujuannya baik. Jadi mengingatkan tentang etika. Lagi-lagi kita diingatkan dengan etika. Ketika kamu berada di suatu tempat, itu pasti punya aturan yang berbeda. Dan ketika kamu ingin mengetahui tentang tempat ini, maka bukan hanya mengetok pintu untuk masuk saja, tetapi selain mengetok pintu, kalian juga harus tahu etika di mana kalian meminta izin, mengurus perizinan ataupun visa untuk penelusuran di situ. Dan semua perizinan itu aku juga belajar di tempat itu, di Lawang Satus. Ternyata perizinan tidak cukup dilakukan sekali hanya di depan bangunan aja, tetapi perizinan itu juga harus dilakukan tepat kepada sosok yang memang sesepuh ataupun yang bertanggung jawab atas tanah itu. Dan ternyata di Lawang Satus itu yang bertanggung jawab ada di lantai 3. Jadi seharusnya kita itu aturannya, kita tuh jangan cerita apapun di sini, jangan bertanya apapun di sini, tapi datanglah ke lantai 3 dulu untuk
beretika melakukan perizinan, lalu jika diizinkan monggo silahkan mengeksplor Lawang Satus ini gitu. Intinya gitu. Tapi karena clue-clue yang tadi dikasih itu tidak kami hiraukan, merasa oh kami udah izin kok, kami niatannya baik dan tidak segera mungkin ke lantai 3, makanya ada interaksi-interaksi yang menggiring kita secara tidak langsung, menggiring kita, mengajak kita untuk ayo ke lantai 3 dulu. Nah itu di situ setelah hanya memberikan informasi itu, setelah itu pun akhirnya mereka juga mengizinkan karena mereka hanya butuh dianggap, mereka hanya butuh diakui bahwa oh ya kalian tuan rumah di sini dan kami tamu, kami meminta izin untuk mengeksplor tempat ini. Setelah tadi mediumisasi lewat aku, di waktu yang bersamaan Mbak Nana juga ada sosok yang masuk yang ingin menyampaikan pesan juga, yaitu sosok nyai yang dimana sebetulnya orang lokal dan beliaunya cukup dihormati saat itu dan memang punya cerita, punya kisah di Kota Tegal itu yang juga menyampaikan pesan saat itu. Nah, nggak lama dari itu kita memutuskan untuk ke area belakang dari gedung Lawang Satus karena dulu di area belakang ini difungsikan sebagai kandang kuda. Ternyata Mbak Nana ini ada yang memanggil dan ingin berkomunikasi dan ternyata sosok ini itu asalnya ada di area bawah tanah gedung Lawang Satus. Nah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita lanjut penelusuran di Lawang Satus bagian area bawah tanah, akhirnya aku bilang sama mereka kalau kita di sini aja di area belakang gedung, nanti kalau emang sosok ini mau ada yang diceritakan itu bisa kita tarik ke sini kok, bisa si sosok ini tuh bisa bercerita di sini aja karena memang udah sewajarnya tempat dimanapun itu berkoloni. Jadi ketika ada entitas yang tinggalnya, stay-nya itu di titik yang berbeda, itu biasanya entitas ini akan merasa takut atau enggan untuk berada di titik lain untuk berkomunikasi. Nah ketika kita coba, oh bisa sosok ini memang mau ngomong nih, mau berkomunikasi. Memang kalau kita membuka untuk komunikasi itu biasanya memang berebut. Sosok-sosok ini yang entitas ini sudah menunggu lama ingin berbagi cerita, ini berebut. Nah sosok ini wanita dari area bawah tanah Lawang Satus ini masuk ke Mbak Nana, mediumisasi dan berkomunikasi. Dia sih nggak banyak berkomunikasi tetapi kayak sedikit bercerita tentang kisah dia saat itu yang memang dia ceritakan, dia berikan memori itu ke Mbak Nana dan aku. Juga ada gambaran di mana dia ini masih merasa ketakutan dengan laki-laki dia ketakutan karena memang ada cerita atau memori zaman dulu yang tidak baik yang dia alami hingga akhirnya dia tuh merasakan trauma yang sangat mendalam tentang laki-laki dan dia masih menunggu waktu yang berada di situ, yang bikin dia tuh berada di situ kayak nyangkut ada di tempat itu. Jadi dari lapisan yang berbeda dari yang kita alami tadi di lantai 3. Lalu di tempat itu juga sempat ada sosok yang ingin komunikasi lewat bule, cuman nggak jadi. Sebetulnya sosok ini mau bercerita tentang tempat ini itu dulu kegiatannya seperti apa. Intinya benang merahnya itu sama, dia ingin menceritakan dan menyambut kita. Jadi udah berbeda karena udah mendapatkan izin, dia tuh ingin bercerita bahwa di sini tuh digunakan sebagai perkantoran dan aku adalah bagian dari tempat ini. Nah, dari penelusuran di gedung Lawang Satus Kota Tegal ini kita belajar lagi
kita diingatkan kembali bahwa poinnya yang utama ketika kita datang ke suatu tempat, kita tidak boleh menghiraukan adanya etika ataupun aturan di tempat tersebut. Kita harus menghargai, kita harus beretika, izin dengan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan apapun aturan di situ kita tidak boleh melanggar. Jadi boleh saja kita mengeksplor, boleh saja kita mencari tahu informasi, tetapi itu yang utama adalah etika, beretika. Dan kenapa Lawang Satus ini juga belum berfungsi sebagaimana mestinya seperti Lawang Sewu di Semarang? Kalau yang terlihat itu sepertinya entitas-entitas di situ itu masih ingin terjaga kemurniannya tempat di situ. Jadi mereka merasa kami ini di sini punya memori loh di tempat ini, kami ini ingin tempat ini tetap sakral, tetap murni, tetap suci, tetap tidak berubah secara fungsi, tidak berubah secara yang terlihat looknya, dan mereka ini masih ingin menjaga itu. Jadi mereka ini cukup protektif. Entitas-entitas yang terutama ada di lantai 3 itu protektif, di mana mereka ini memilih selektif dengan siapa yang datang ke sini, tujuannya apa. Terus orang-orang yang beraktivitas di situ itu ingin menjadikan gedung ini sebagai apa, ingin memfungsikan sebagai apa. Nah, mereka ini karena bagian dari memori masa lampau, ini ada keinginan untuk tidak berubah secara fungsinya. Maka dari itu mungkin itulah sebabnya mungkin suatu saat nanti jika difungsikan sebagai mestinya seperti dulu mungkin perkantoran, itu mungkin entitas ini akan memberikan izin ataupun merestui tempat itu kembali berfungsi sebagaimana mestinya seperti dulu kala. Nah, itu tadi cerita ataupun kisah penelusuran Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena di Lawang Satus, Tegal. Dan pastinya akan ada banyak lagi cerita-cerita dari Jurnal Intan Indigo berkolaborasi dengan Book of Nena di lokasi-lokasi lainnya yang pastinya akan memberikan buah, akan memberikan pembelajaran juga buat kami khususnya, dan juga kami berharapnya bisa memberikan manfaat baik untuk kalian sahabat Jurnal Intan Indigo. Terus ikutin flashback Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar-komentar positif di YouTube Jurnal Intan Indigo. Terima kasih, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.